Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya dan selalu tetap semangat. Nah teman-teman, bertemu kembali di pembelajaran tematik 5D, Sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Mari bersama-sama kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita membahas sistem peredaran darah pada manusia terlebih dahulu ya. Tahukah kalian berapa persen cairan yang menyusun tubuh manusia? 65-75% tubuh manusia tersusun dari cairan. Di antara cairan penyusun tubuh manusia yaitu darah. Darah adalah bagian yang sangat penting bagi tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, jadi darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran darah atau aliran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Jantung orang dewasa kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah yang disebut katup jantung. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Jadi, dapat dilihat jalur peredaran darah yaitu dari serambi kiri ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Kemudian, peredaran darah kecil berlangsung dari jantung mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi, jalur peredaran darah kecil yaitu dari serambi kanan ke bilik kanan, ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah.
Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran tentang pantun ya. Yang pertama, ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, untuk pantun ini terdiri dari beberapa, digolongkan ada 3 ya. Yang pertama adalah pantun anak-anak, yang kedua pantun orang muda, yang ketiga adalah pantun orang tua. Ini merupakan pantun digolongkan berdasarkan usia. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Pantun anak-anak adalah pantun yang berisi pengalaman atau kehidupan masa anak-anak yang riang dan berisi nasihat agar menjadi anak yang berbudi luhur. Nah, untuk contohnya yaitu hari Minggu, hari berenang, kolamnya ada di taman. Hati ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Selanjutnya, pantun orang muda adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa muda dan perjuangan meraih cita-cita. Untuk contohnya yaitu bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Pantun orang tua adalah pantun yang berisi nasihat dan pesan dari orang tua untuk anaknya tentang kehidupan budaya, agama, dan pendidikan. Nah, untuk contohnya adalah Audio Jungle. burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar menjadi anak yang berbakti. Nah, demikian tadi ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan sedikit tadi ya. Peredaran darah hewan terbagi atas 2, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah, dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah, dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sistem peredaran darah hewan serangga. Pada serangga, sistem peredaran darahnya adalah peredaran darah terbuka. Darah yang disebut dengan hemolimfa pada serangga akan mengisi seluruh
rongga tubuh. Darah pada serangga berfungsi mengedarkan makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Pada serangga, struktur jantung masih sederhana, sehingga disebut sebagai jantung pembuluh. Serangga memiliki jantung dan pembuluh, tetapi struktur jantung masih sederhana. Sistem peredaran darah cacing. Sistem peredaran darah pada cacing merupakan sistem peredaran darah tertutup. Memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung kemudian menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bawah, lalu ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah ikan. Sistem peredaran darah ikan merupakan sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terdiri atas dua ruang, satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh ikan. Sistem peredaran darah amfibi. Sistem peredaran darahnya merupakan peredaran darah tertutup. Jantung terdiri atas 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Di dalam bilik, oksigen dari paru-paru akan bercampur dengan karbon dioksida dari serambi. Darah yang kaya oksigen atau mengandung oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Sistem peredaran darah pada reptilia, burung, dan mamalia. Sistem peredaran darahnya adalah peredaran darah tertutup. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan pada burung dan mamalia, ruang-ruang jantung terpisah sempurna. Nah teman-teman, semoga teman-teman paham dengan pembelajaran pada kali ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.